Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cita-cita terbesar setiap umat muslim pastilah ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam Islam, husnul khotimah berarti kondisi di mana manusia meninggal dalam keadaan terbaik dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya, mereka adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa kepada Allah. Kehidupan dalam kubur memang rahasia Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Namun kita bisa melihat dari cara manusia itu meninggal dunia. Orang-orang baik akan meninggal dalam keadaan baik, yaitu husnul khotimah, dan dijauhkan dari azab kubur. Sedangkan orang-orang yang buruk meninggal secara buruk, yaitu su'ul khotimah. Sahabat beriman, berikut ini adalah beberapa tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Lalu yang kedua adalah orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, bahwa ia berada di Khurasan. Ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu yang keempat adalah orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, gangguan lambung, ginjal, usus, dan sebagainya yang ada di sekitaran perut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima adalah wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah ta'un terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid, dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keenam, orang yang meninggal karena wabah penyakit ta'un. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam An-Nawawi, ta'un adalah sejenis penyakit kulit seperti bisul-bisul, bengkak, memar di seluruh anggota tubuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati karena wabah penyakit ta'un, dia syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh adalah orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya.
Harta di sini dapat diartikan sebagai benda seperti uang, emas, rumah dan sejenisnya, atau juga bisa kehormatan diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku?" Beliau bersabda, "Jangan kau berikan hartamu." "Bagaimana kalau ia melawanku?" Beliau bersabda, "Lawanlah dia." "Bagaimana kalau dia membunuhku?" Beliau bersabda, "Engkau syahid." "Bagaimana kalau aku membunuhnya?" Beliau bersabda, "Dia ada di neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedelapan adalah orang yang meninggal karena mempertahankan keluarganya. Nabi bersabda, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang kesembilan, orang yang meninggal setelah menjalankan amal soleh. Seorang yang meninggal saat melakukan amal soleh seperti bersedekah, puasa, sholat, haji, dan ibadah yang lain, tergolong dalam meninggal husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan Allah, lalu wafat setelah mengucapkannya, maka dia masuk surga. Barang siapa berpuasa 1 hari mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah dengan 1 sedekah, mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Lalu yang ke-10 adalah orang yang meninggal dengan pujian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib, wajib, wajib. Tidak berselang lama, lewatlah jenazah yang lain. Kemudian para sahabat langsung mencelanya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib, wajib, wajib. Umar pun bertanya, apanya yang wajib ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, jenazah yang pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan surga. Jenazah yang kedua kalian cela, maka dia berhak mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ke-11 adalah orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam, jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang telah terbunuh sebagai syuhada dalam perang fi sabilillah, janganlah dikira mereka mati sebagaimana anggapan orang-orang munafik, tetapi mereka masih hidup di sisi Allah, mendapat rezeki dan nikmat yang berlimpah. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Yang ke-12 adalah orang yang meninggal karena terbakar api. Dari Jabir bin Atid radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah mati syahid ada 7. Mati karena ta'un syahid, mati karena tenggelam syahid, mati karena sakit tulang rusuk syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, wanita yang mati karena melahirkan syahid. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang ke-13 adalah orang yang meninggal karena tenggelam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Lalu yang ke-14 adalah orang yang meninggal sebab kejatuhan bangunan atau jatuh dari tebing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ke-15 adalah orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Orang-orang mukmin yang gemar melakukan amal soleh semasa hidupnya, maka mereka tidak akan takut menghadapi kematian. Sebaliknya, mereka justru berharap akan kematian agar segera bertemu dengan Rabb semesta alam. Umumnya, orang-orang tersebut akan meninggal dengan wajah berseri-seri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 15 ciri-ciri orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua kelak meninggal dalam keadaan yang baik, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.